Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh agama apabila sudah mampu untuk memberi nafkah, dianjurkan untuk menikah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Hai para pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu memberi nafkah, falyatasawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya menikah itu bisa meredam pandangan. Yang kedua, manfaat daripada menikah adalah wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Ini salah satu manfaat daripada menikah. Kalau orang sudah menikah, paling tidak bisa meredam pandangan mata. Yang semulanya ketika belum menikah, melihat lawan jenis rasanya merangsang, melihat lawan jenis syahwat naik. Kalau sudah menikah, paling tidak bisa mengurangi itu. Terkurangi setelah adanya pernikahan, terkurangi setelah menikah. Inilah manfaat nikah. Terus yang kedua, bisa menjaga kemaluan. Kalau sudah menikah, kemudian syahwat naik, ada lawannya, istrinya, suaminya ada, maka insya Allah kalau sudah menikah tidak mudah jerumus ke perzinahan. Ini salah satu manfaat daripada menikah. Terus Rasul bersabda, "A'linun nikah", diadakannya walimahan. Karena walimah itu bisa menjadi saksi, bisa menjaga fitnah. Contoh, orang banyak telah mengetahui bahwa anak ini muda-mudi sudah menikah, kemudian boncengan motor ke sana kemari, orang lain sudah tahu bahwa dia adalah sudah menikah, maka tidak mudah terkena fitnah. Oleh sebab itu anjuran agama ketika menikah, ramaikanlah nikahnya. Adakanlah pengajian, adakanlah tasyakuran, walimatul ursi, supaya ramai sekali insya Allah. Ketika ramai, yang menjadi saksi adalah orang banyak. Menikah secara umum mempunyai beberapa hukum. Salah satunya adalah hukum agama. Yang kedua, hukum agama kemudian dikaitkan dengan hukum pemerintah. Yang ketiga, hukum agama iya, hukum pemerintah juga iya, kemudian diikut sertakan hukum adat. Ketiga ini yang paling termurah adalah nikah secara agama. Contoh, kalau nikah secara agama, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, cara menikah yang kedua secara agama, kemudian secara pemerintah. Ini yang paling bagus. Secara agama dan pemerintah, walaupun toh lebih mahal, tetapi lebih aman. Suatu contoh zaman sekarang, menikah kurang lebih di desa-desa itu sekitar 1 juta. Lebih mahal, tetapi lebih aman. Secara agama aman,
secara pemerintah aman. Masuk ke KUA, ini lebih aman. Paling utama sekali lagi para pemirsa adalah nikah secara agama dan juga pemerintah. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada aturan-aturan pemerintah. Selagi pemerintah menetapkan satu hukum, satu ketetapan yang tidak melanggar dengan ajaran agama Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Di antaranya adalah menikah diatur oleh pemerintah. Kelihatannya lebih mahal, tetapi lebih aman secara agama, lebih aman secara pemerintah. Yang ketiga, melibatkan hukum adat. Kalau di desa-desa ini ada yang namanya syarahan. Kalau syarahan ini lebih banyak modalnya. Bahkan kalau di desa-desa ada yang syarahannya ada lemari, kemudian ada meja, kemudian ada motor dan lain sebagainya. Kalau di total semuanya perkiraan mencapai 30-an juta, 50-an juta. Tetapi memang tidak dilarang oleh agama. Artinya boleh-boleh saja mengadakan syarahan. Yang paling termahal justru malah syarahan. Yang paling termurah nikah yang pertama secara siri, tetapi tidak diakui oleh pemerintah. Pelaksanaan akad nikah, kalau kita lihat ini di desa-desa khususnya, ini ada 3. Yang pertama, calon pengantin putranya ini di hadapan penghulu sendirian. Kemudian calon pengantin putrinya itu masih di kamar. Yang kedua, calon pengantin putra di hadapan penghulu, kemudian calon pengantin putra satu ruangan, satu majelis, tapi agak sedikit kejauhan. Yang ketiga, keduanya di hadapan penghulu, calon pengantin putra dan juga calon pengantin putri di hadapan penghulu semuanya. Ketiganya silahkan, tapi yang paling utama adalah calon pengantin putranya di hadapan penghulu, kemudian calon pengantin putrinya dijauhkan karena belum sah menjadi istri. Setelah pelaksanaan akad nikah, maka status keduanya sudah berubah. Yang dulunya perawan, yang dulunya janda, yang dulunya bujang, yang dulunya duda, tetapi ketika sudah menikah, status keduanya berbeda. Kalau perempuan berubah status menjadi istri, kalau lelakinya berubah status menjadi suami. Maka menurut ulama-ulama Indonesia, kata-kata istri itu mempunyai 5 huruf. Pertama hurufnya I ya. Yang kedua S, yang ketiga T, yang keempat R, yang kelima I. Ini menurut ulama-ulama Indonesia mempunyai arti masing-masing. Setiap hurufnya ini mempunyai arti masing-masing. Yang pertama huruf I. I menunjukkan arti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menikah, seorang perempuan dan lelaki ini harus seiman, muslim dengan muslimah. Maka apa? Dianjurkan oleh agama, hukumnya wajib. Ketika menikah sesama muslim, tidak boleh salah satu non muslim. Contoh, istrinya non muslim,
calon pengantin putranya muslim, ini nggak boleh. Ketika melaksanakan akad nikah harus seagama, muslim dengan muslimah. Al-Quran menerangkan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman. Jadi yang pertama adalah keimanan. Walaupun anaknya orang kaya mau meminang salah satu anak perawannya, tetapi kalau tidak seagama, maka menurut saya dan menurut agama itu tidak diperbolehkan. Harus seagama, wajib hukumnya. Tapi seandainya ya salah satu non muslim kemudian masuk Islam, bagus, tidak apa-apa. Contoh dari calon pengantin putra muslim, calon pengantin putri non muslim, tapi karena sayangnya, karena cintanya, kemudian calon pengantin putri yang non muslim rela masuk Islam. Setelah rela masuk Islam, kemudian sesama Islam baru dinikahkan. Ini boleh, gak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah non muslim dan muslim kemudian dinikahkan, berbeda agama. Ini yang tidak boleh. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hurufnya adalah S. Dalam rumah tangga harus bersabar. Kata orang Jawa dulu begini, kalau rumah tangga nggak sabar, mudah bubar. Ketika dalam rumah tangga harus benar-benar ada kesabaran. Dari pihak suami iya, dari pihak istri juga iya. Jangan sampai mendahulukan emosi masing-masing. Jangan sampai yang istri merasa sebagai istri yang paling benar, suami merasa sebagai suami yang paling benar. Itu tidak benar. Harusnya yang istri menghormati kepada suaminya, yang suami menyayangi kepada istrinya. Karena apa sih? Bertemunya itu sama-sama besar. Maka harus benar-benar saling menjaga perasaan. Jangan mudah menyakiti di antara salah satunya. Contoh, seorang suami mudah menyakiti terhadap istrinya, gak boleh. Seorang istri mudah menyakiti terhadap suaminya juga gak boleh. Harus saling menyayangi, saling melindungi, saling menghargai, supaya dalam rumah tangga tidak mudah cekcok, dalam rumah tangga tidak mudah bertengkar. Maka keduanya apabila ada masalah, maka carilah titik temu yang bijak, supaya rumah tangganya bisa berjalan terus lestari sampai salah satunya meninggal dunia. Ini penting sekali, sabar. Di samping sabar, menjalankan sholat. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bersabar. Al-Quran ayat lain menerangkan setelah bersabar apa? Jalankan sholat. Kalau dalam rumah tangga sabar, sholat, insya Allah ketenangan dalam rumah tangga semakin meningkat. Rumah tangga menjadikan sakinah, mawadah, warohmah, insya Allah. Jadi dalam rumah tangga pasti ada masalah. Tetapi ketika ada masalah, cara yang bijak menyelesaikannya.